Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Siar Televisi dimanapun berada, Alhamdulillah kita bertemu kembali di program Kajian Muslimah. Dan semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam berbagai aktivitas yang kita jalankan tentunya. Baik pemirsa, pada pertemuan kali ini di episode Kajian Muslimah, kita masih membahas tentang peran wanita dalam mendidik anak bersama Ustazah Vera. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustazah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik pemirsa dimanapun berada, di topik kita kali ini akan membahas tentang peran wanita dalam pendidikan anak. Di sini nanti Ustazah akan memberikan penjabaran bagaimana peran sesungguhnya seorang ibu ataupun seorang wanita dalam mendidik anak. Silakan Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya untuk Allah semata, Allah yang telah melimpahkan begitu banyak kenikmatan kepada kita. Kemudian salawat teriring salam senantiasa tercurah limpahkan untuk Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia mulia yang Allah perjalankan sampai ke Sidratul Muntaha untuk memperoleh apa? Untuk memperoleh perintah salat, yang Allah jadikan perintah salat tersebut merupakan salah satu jalan pertolongan kita terhadap masalah yang kita hadapi. Wasta'inu bis-sabri was-shalah, dan mintalah pertolongan Allah dengan sabar dan salat. Nah, kita melanjutkan materi pada pertemuan kemarin masih tentang peranan ibu dalam mendidik seorang generasi, mendidik anak gitu. Tidak ada peradaban yang mulia kecuali peradaban tersebut memperhatikan urusan wanita. Kalau misalkan kita flashback ke belakang, kita lihat bagaimana masa jahiliyah memperlakukan para perempuan. Bayi-bayi perempuan dibunuh, terus perempuan itu bisa diwariskan kepada orang lain dan bisa diperlakukan seenak tuannya gitu. Nah, setelah Islam datang, Islam mengangkat derajat perempuan bahkan sampai saat ini. Posisinya sama seperti laki-laki, lantas apa yang membedakan? Yang membedakan adalah tingkat ketakwaan masing-masing. Langsung saja kita berangkat dari salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berwasiat kepada kaumnya. Apa isi wasiatnya? Wasiatkan kepada kalian agar kalian senantiasa bertakwa kepada Allah dan menyambung tali silaturahim. Dengan keduanya akar keimanan akan selalu tegak dan cabangnya tak akan bengkok. Hati-hatilah kalian, jangan sampai kalian menikahi wanita yang dungu. Karena apa? Karena hidup bersamanya merupakan sebuah kenistaan. Nah, begitu wasiat yang disampaikan oleh seorang sahabat Rasulullah kepada kaumnya. Wanita yang dungu itu wanita yang seperti apa? Wanita yang dungu itu adalah wanita yang akan merepotkan suaminya. Kenapa sampai dibilang hati-hati jangan nikah sama wanita yang dungu? Kalau misalkan seorang laki-laki menikah dengan wanita yang dungu, yang akan didapatkan adalah susah untuk dididik, susah untuk diatur, susah untuk diarahkan. Hasilnya apa? Ketika ibunya susah dididik, maka anak yang ada dalam didikannya tersebut pun menjadi anak yang salah asuhan. Gitu ya, Bu. Jadi kalau misalkan kita melihat ke belakang, pernah diceritakan bahwasanya dulu ada seorang ayah yang menghadap kepada khalifah pada zaman Khalifah Umar bin Khattab. Jadi ayah itu mengadukan tentang anaknya yang durhaka karena sering memukul ayahnya gitu. Jadi Umar bin Khattab manggil, mana anaknya, sini bawa ke sini gitu. Ditanyain, kamu kenapa memperlakukan orang tua kamu seperti itu? Kan kamu tahu durhaka ke orang tua itu merupakan hal yang dilarang sama Allah dan itu tuh dosa gitu. Anaknya itu protes, Khalifah, sebelum engkau mengadiliku, aku ingin bertanya kepadamu. Gitu. Dialog sederhananya ya, pakai bahasa kita. Ketika seorang ayah memiliki hak terhadap anak, apakah seorang anak memiliki hak terhadap ayah?
Khalifah berkata, ya tentu saja seorang anak pun memiliki hak terhadap ayahnya gitu. Jadi apa hak seorang anak terhadap ayah? Jadi Khalifah pun menjelaskan, yang pertama, memilihkan calon ibu yang baik. Sebelum nikah, laki-laki itu harus nyari calon ibu yang baik buat anak saya itu yang seperti apa gitu. Yang kedua, setelah anaknya lahir, memberikan nama yang baik. Dan yang ketiga, hak anak yang harus kita penuhi itu adalah mengajarkan Al-Quran. Gitu. Jadi anaknya ini protes, nggak terima disalahin sama orang tuanya. Anaknya protes, tahukah engkau, wahai Khalifah, ayah saya itu tidak pernah memenuhi haknya terhadap saya. Ibu saya itu adalah seorang budak yang dia beli dengan harga yang murah, lalu malamnya mereka melakukan hubungan sehingga wanita tersebut hamil dan lahirlah saya. Yang kedua, Khalifah, setelah saya lahir, ayah saya itu memberikan nama saya Ju'al. Kalau misalkan diartikan, Ju'al itu adalah kumbang yang suka hinggap di kotoran gitu. Namanya buruk gitu. Yang ketiga, ayah saya itu tidak pernah mengajarkan saya Al-Quran. Pas dengar itu, Khalifah tuh bilang, ini mah kamu yang salah, ayah yang salah, bukan anak yang salah. Kamu meminta anak untuk berbakti, sementara kamu tidak berbakti kepada anakmu. Berarti seharusnya berawal dari pribadi kita sendiri ya Ustazah. Berawal dari pencarian calon ibu buat anak kita. Nah, dari cerita tersebut kita itu melihat bahwasanya peran seorang ibu itu sangat besar sekali dalam pendidikan anak. Walaupun sebenarnya tanggung jawab pendidikan anak itu merupakan tanggung jawab kedua belah pihak. Jadi ayah tidak boleh angkat tangan gitu. Ini urusan kamu, bukan seperti itu. Yang ada adalah kerjasama. Kerjasama walaupun pada faktanya tetap seorang ibu yang memiliki peranan lebih besar. Karena apa? Tugas ayah mencari nafkah, tugas ibu mendidik generasi. Tetapi untuk menjadi seorang ibu yang baik, ibu yang benar, kita harus tahu nih. Harus tahu, dan di mana kita harus mencari tahu? Kita harus melihat flashback ke belakang, siapa yang harusnya kita jadikan teladan. Dan teladan kita itu harusnya siapa? Teladan kita adalah benar-benar orang-orang yang sudah dijamin oleh Allah masuk ke surga. Gitu. Kenapa kita harus menteladani Khadijah? Kenapa kita harus menteladani Maryam? Karena mereka emang sudah benar dijamin oleh Allah untuk masuk ke surganya Allah. Gitu. Jadi pada pertemuan kali ini insya Allah akan kita bahas beberapa ulama dan ibu hebat yang ada di belakangnya. Yang pertama akan kita bahas siapa? Ia adalah Ibunda Anas bin Malik. Ada yang tahu Anas bin Malik itu siapa? Anas bin Malik itu merupakan asisten pribadinya Rasulullah. Masya Allah gitu. Jadi di balik Anas bin Malik itu ada seorang ibu yang bernama Ummu Sulaim. Ummu Sulaim yang karakternya itu sangat Masya Allah sekali. Karena apa? Beliau memiliki kematangan emosional yang sangat baik. Beliau tegas, cerdas, dan tangguh. Jadi bukan ibu-ibu galau. Jauh dari kata galau. Jadi kita bahas sedikit tentang Anas bin Malik dulu. Pada suatu hari, Ummu Sulaim ini ingin memberikan hadiah kepada Rasulullah. Sementara dia itu tidak punya apa-apa. Jadi beliau membawa anaknya sudah dipakaikan pakaian yang baik, didandani, diantarkan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku punya hadiah buat kamu. Gitu. Hadiahnya apa? Akan aku jadikan anakku untuk mengabdi kepadamu. Gitu. Rasulullah senang. Gitu. Rasulullah senang sampai Rasulullah itu mendoakan Anas bin Malik, ya Allah semoga Anas bin Malik ini umurnya panjang, keturunannya banyak, hartanya banyak. Gitu. Dan Masya Allah doanya Rasulullah pasti akan terkabulkan. Anas bin Malik itu meninggal di usia 100 tahun lebih. 100 tahun lebih dengan keturunan cucunya itu ada 129 orang. Doanya Rasulullah terkabul, umurnya panjang, cucunya banyak, dan hartanya berlimpah. Hartanya berlimpah, bahkan diceritakan Anas bin Malik itu punya perkebunan yang hasil perkebunannya itu 2 kali lipat dari kebunnya orang lain gitu. Dan pernah pada suatu hari ada orang yang naksir gitu, pengen beli kebunnya Anas bin Malik. Terus yang pengen beli ini nanya, kebun kamu tuh mengalami kekeringan juga nggak gitu. Terus Anas bin Malik itu langsung menuju ke lapangan, beliau bermunajat kepada Allah minta hujan. Dan doanya mustajab. Benar-benar datang hujan, dan hujannya tuh
pas disepet tanahnya Anas bin Malik doang gitu. Jadi tanah tetangganya tuh nggak dapat hujannya gitu. Itulah salah satu karamah dari Anas bin Malik gitu. Ada siapa di balik Anas bin Malik? Ada ibu hebat, namanya itu adalah Ummu Sulaim, atau nama lainnya itu sering disebut dengan Gumaisah gitu. Jadi pada suatu hari, pada saat dakwah Islam masuk gitu, Ummu Sulaim ini adalah termasuk orang-orang yang pertama masuk Islam gitu. Nah, sementara pada saat itu suaminya masih kafir. Dan pada waktu itu belum ada pelarangan atau perintah agar suami kafir istri Islam untuk berpisah gitu. Jadi pada saat itu masih boleh gitu. Jadi ketika Ummu Sulaim mempunyai anak, anaknya itu Anas bin Malik, Ummu Sulaim itu selalu mentalkinkan anaknya untuk mengucapkan la ilaha illallah sampai anaknya itu mengucapkan itu gitu. Suaminya, karena suaminya itu kafir, suaminya itu kesel gitu. Kamu jangan ngajari anak aku buat murtad dari agama nenek moyangnya gitu. Tapi Ummu Sulaim tuh bilang, aku tidak sedang mengajarkan anakmu buat murtad. Aku tuh sedang mengajarkan anak kamu biar dia menjadi manusia yang berguna suatu hari nanti. Gitu. Itu kekuatan seorang ibu bisa kita lihat dari sana gitu. Kemudian karena suaminya tidak tahan, akhirnya mereka berpisah. Jadi Ummu Sulaim menjadi janda. Ketika Ummu Sulaim menjadi janda, itu tuh banyak orang yang mau melamar Ummu Sulaim gitu. Dan yang diterima sebagai suami itu adalah Abu Tolha. Siapa Abu Tolha? Abu Tolha itu adalah seorang laki-laki yang hebat juga. Tetapi sayangnya apa? Sayangnya Abu Tolha itu masih kafir pada waktu itu. Gitu. Jadi Ummu Sulaim itu ketika menerima pinangan dari Abu Tolha, beliau bilang, Abu Tolha, sesungguhnya engkau itu tidak pantas untuk ditolak. Tetapi ada satu hal yang membuat aku tidak bisa menikah denganmu. Kamu kafir sementara saya muslim gitu. Jadi kalau misalkan kamu mau nikah sama saya, kamu harus Islam dulu. Jadi karena Abu Tolha itu serius, akhirnya Abu Tolha itu menghadap ke Rasulullah untuk berislam. Tetapi jangan difikirkan bahwasanya Islamnya Abu Tolha itu karena pernikahan atau karena cinta-cintaan semata gitu. Abu Tolha masuk Islam dengan sebenar-benarnya, Islam secara kafah. Kalau misalkan ada perperangan beliau ikut, pokoknya menjalankan keislaman sebagaimana mestinya gitu. Nah, jadi pada suatu hari Abu Tolha itu mau pergi ke masjid. Jadi kondisinya pada waktu itu anak Abu Tolha sama Ummu Sulaim sedang sakit gitu. Jadi pas perjalanan Abu Tolha ke masjid, anaknya meninggal dunia. Tetapi apa yang dilakukan sama Ummu Sulaim gitu? Yang dilakukan itu Masya Allah banget gitu. Dia melarang orang-orang untuk menyampaikan kabar tersebut kepada Abu Tolha. Dia bilang, biar aku aja yang menyampaikan berita itu gitu. Apa yang dilakukannya? Itulah perbedaan antara seorang wanita yang matang emosinya sama yang tidak. Nanti kita lihat ya. Jadi Ummu Sulaim itu menjelang suaminya pulang, menyiapkan makanan yang enak, makanan kesukaan suaminya, dan berdandan secantik-cantiknya gitu. Jadi untuk mengalihkan perhatian suaminya terhadap anaknya tersebut gitu. Jadi setelah makan kenyang dan mereka melakukan aktivitas suami istri sampai pada suatu waktu Ummu Sulaim itu bertanya kepada suaminya, wahai suamiku, si fulanah itu dia minjam barang, tetapi ketika barangnya mau diambil dia marah gitu. Boleh nggak sih kita kayak gitu gitu? Ya suaminya bilang kita nggak boleh kayak gitu gitu. Terus Ummu Sulaim melanjutkan, sesungguhnya anak kita itu adalah milik Allah gitu. Dan sekarang yang punya itu sudah mengambil anak kita. Sontak Abu Tolha itu kaget. Kamu tahu anak yang meninggal, kenapa nggak dibilang dari tadi gitu? Karena kesel, akhirnya setelah penguburan besoknya Abu Tolha itu menghadap ke Rasulullah buat curhat. Tapi apa yang didapat? Rasulullah malah mendoakan mereka mendapatkan keturunan yang barokah. Nah, begitu cerita singkatnya. Baik, ternyata ada sosok seorang wanita yang memang benar-benar begitu baik dalam mendidik seorang anak sehingga ia menjadi generasi yang baik pula, pemirsa. Baik, nanti kita akan lanjutkan pembahasan kita di kajian muslimah kali ini, dan sudah hadir di studio juga sudah hadir ibu-ibu nanti yang mungkin akan memberikan pertanyaan atau akan bertanya kepada
ustazah kita di kajian muslimah kali ini, dan nantinya kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Siapa bilang nonton Siak TV di luar Kabupaten Siak hanya bisa disaksikan lewat streaming? Sekarang tayangan Siak TV dapat disaksikan di seluruh Indonesia. Tonton Siak TV melalui Nin Media TV Rakyat Indonesia di pointing parabola Anda ke satelit Cinasat 11. Siak TV, bijakan negeri. Bu, Ya Pak, kalau belikan beras merek ini apa Bu? jangan merek ini lah Pak. Ini kan yang beras mengandung plastik itu loh Pak. Wah, vaksin ini mengandung bahan tidak halal. Viral kan ini. Apa benar Ustadz tidak boleh ikut kampanye? Salah satu capres melakukan kampanye hitam. Masa iya? Stop berita hoax. Ingat, jadilah masyarakat yang cerdas. Dalami beritanya, cari sumber dan saring beritanya. Jangan disebar dulu. Itu sama juga kita memberikan informasi yang salah alias hoax. Ingat, undang-undang tentang ITE. Jadilah masyarakat yang cerdas. Tolak berita hoax! Baik pemirsa, terima kasih masih di program Kajian Muslimah dengan bahasan kita pada kali ini mengenai peran wanita dalam mendidik anak bersama Ustazah Vera. Baik di studio sudah juga hadir ibu-ibu yang ikut serta di program Kajian Muslimah kita saat ini, dan nanti mungkin akan bertanya secara langsung kepada Ustazah tentang topik bahasan kita saat ini. Baik pemirsa, jika kita sandingkan dengan keadaan saat ini ya, tentunya Ustazah ya, bagaimana peran wanita saat ini dalam mendidik generasi yang lebih berakhlak mulia tentunya. Oke. Sebelum kita bahas hal tersebut, kita lanjut dulu bahas salah satu yang perlu kita jadikan contoh. Siapa? Orang tuanya Salahuddin Al-Ayyubi. Siapa itu Salahuddin Al-Ayyubi? Seorang pemuda yang berhasil menaklukkan Palestina. Pada zaman dahulu ketika Palestina itu masih dikuasai oleh pasukan salib. Nah, siapa orang tua hebat itu? Ia adalah Najmuddin Al-Ayyubi dan istrinya. Istrinya itu tidak disebutkan namanya siapa gitu. Jadi pada suatu hari Najmuddin ini berdialog sama adiknya gitu. Adiknya nanya, kenapa sih sampai sekarang itu belum menikah gitu. Jadi dia belum menikah karena belum menemukan perempuan yang sesuai dengan kriteria. Adiknya menawarkan, apa yang kamu cari? Apakah kamu mau aku lamarkan putri raja? Enggak, bukan itu yang aku cari gitu. Ayahnya Salahuddin Al-Ayyubi itu bahkan sebelum menikah itu sudah memiliki visi bahwa anaknya itu akan menjadi pembebas Baitul Maqdis. Jadi cari perempuan mana yang bisa dijadikan istri, sampai pada suatu hari Najmuddin Al-Ayyubi ini ikut pengajian bersama Syekh, dan ketika itu setelah selesai pengajian ada seorang perempuan yang bertanya kepada Syekh di balik tirai. Jadi Syekhnya nanya, gimana, kamu mau nggak sama laki-laki yang tadi? Enggak, kata perempuan tersebut. Pada akhirnya ditanyakan, kamu mau cari yang seperti apa lagi gitu. Perempuan itu menjawab, aku mencari laki-laki yang mampu menggandeng tanganku menuju surga dan mendidik anakku untuk menjadi pembebas Baitul Maqdis. Najmuddin Al-Ayyubi pas denger itu serasa mendapatkan, wah ini yang aku cari nih. Jadi akhirnya mereka menikah, laki-laki yang punya visi, perempuan yang punya visi, dan visinya sama. Akhirnya anaknya dididik untuk memenuhi cita-cita orang tuanya. Jadi apa sih yang harus kita lakukan untuk menjadi seorang ibu? Ketika kita berkaca dari kisahnya Ummu Sulaim, kita harus menjadi ibu yang cerdas, yang memiliki keimanan yang teguh, dan kematangan emosi yang tinggi. Karena apa? Karena kita sama-sama tahu menjadi ibu itu tidak mudah.
setiap hari akan diuji dengan anak yang kadang-kadang menjengkelkan. Padahal sebenarnya anak-anak itu pada fitrahnya itu baik, gitu. Pada fitrahnya baik, tapi terkadang kenapa mereka melakukan kesalahan karena mereka tidak tahu. Nah, itulah peran kita sebagai orang tua untuk mengarahkan anak-anak kita. Terus yang kedua, kalau kita jadi orang tua, kita harus jadi orang tua yang punya visi gitu, menjadi ibu yang punya visi gitu. Di dalam Al-Quran Allah itu berfirman yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Allah memerintahkan kepada kita untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Yang bahan bakunya itu terbuat dari apa sih api neraka itu? Dari manusia dan batu gitu. Mengerikan bukan sih? Kalau misalkan kita membayangkan api di dunia itu bahan bakarnya itu kayu gitu. Sedangkan di neraka bahan bakarnya itu api dan manusia. Manusia itu jadi bahan bakar di neraka gitu. Terus yang dijaga oleh malaikat yang tidak akan mendurhakai perintah Allah. Kalau misalkan Allah nyuruh pukul, ya pukul gitu. Dan malaikat itu kan tidak punya nafsu. Jadi kalau misalkan Allah suruh pukul, ya selamanya pukul sampai Allah suruh berhenti. Ketika misalkan Allah suruh zikir terus sampai Allah suruh berhenti. Jadi begitulah kondisi di neraka, bahan bakarnya mengerikan dan dijaga oleh malaikat yang tidak akan pernah mendurhakai perintah Allah gitu. Jadi kita sebagai ibu harus punya target. Ini ya Allah, ini keluarga aku harus kumpul lagi di surga gitu. Jadi jangan sampai kita tuh cuma kumpul di dunia doang, serumah happy di dunia doang, tapi bagaimana caranya ini suami, ini anak kita di surga bareng-bareng. Jadi berkeluarga di surga, berkeluarga juga. Jadi berkeluarga di dunia dan berkeluarga di surga. Begitu. Intinya kebersamaan itu selain bersama-sama di dunia juga bersama juga di akhirat ya Ustazah. Lalu bagaimana dengan seperti yang saya tanyakan tadi Ustazah, bagaimana menyandingkan peran wanita di era yang seperti saat ini yang serba canggih begitu Ustazah? Nah kembali lagi, menjadi ibu di zaman sekarang ini ujiannya sangat berat sekali. Terkadang kita ingin di semua bidang berjalan sebagaimana mestinya, karir oke, keluarga oke gitu. Tetapi untuk menjadi seorang ibu yang baik dan karir yang baik itu tuh susah gitu kan, susah banget gitu. Jadi apa yang harus kita tanamkan kepada anak kita gitu? Seperti yang saya katakan tadi, pendidikan anak itu bahkan jauh sebelum anak kita lahir. Dan pas ketika anak kita lahir itu, yang harus kita lakukan itu apa? Kita menanamkan akidah yang kuat gitu. Jadi tanpa kita awasi pun anak kita sudah merasa diawasi oleh Allah gitu. Apa sih yang lebih penting dari itu gitu? Kalau misalkan anak baik karena kita, gak ada kita, dia nakal. Kalau misalkan anak baik karena Allah gitu, dimanapun gak ada CCTV, gak ada yang ngawasi, gak ada mata-mata, anak kita akan tetap baik karena dia merasa apa? Ya ada Allah yang mengawasi aku, ada Allah yang mengawasi aku gitu. Jadi kalau misalkan kita mempunyai kesibukan di luar gitu, kita tidak boleh abai terhadap tugas utama kita. Kita tidak diwajibkan untuk bekerja sebenarnya, tetapi di masa sekarang ini ada beberapa hal yang emang harus perempuan yang mengambil peran tersebut gitu. Tapi tetap tidak boleh mengabaikan tugas kita yang sebenarnya. Kalau misalkan kita tidak bisa mendampingi full 24 jam, kita harus mempunyai waktu komunikasi yang benar-benar dalam terhadap anak kita. Harus sering diingatkan, nah walaupun ini nggak lihat kamu, walaupun bunda nggak ngelihat kamu, tapi kamu ingat ya Allah ngelihat gitu. Apa yang Ananda kerjakan semuanya Allah ngelihat. Ingat ada malaikat di kanan dan di kiri kamu yang senantiasa mencatat apapun yang kamu lakukan gitu. Walaupun mama nggak tahu, tapi Allah tahu, dan malaikat punya catatan amal kamu. Baik, yang pertama kita harus tanamkan dulu ya bahwa tauhid dulu bahwa Allah senantiasa mengawasi kita. Nah, pemirsa yang ada di studio utama mungkin ada yang ingin bertanya bersama Ustazah. Silahkan. Menurut Ustazah, saya selaku ibu yang mempunyai seorang anak perempuan, di usia berapakah seorang anak itu harus diajarkan memakai hijab? Masya Allah, pertanyaannya sangat luar biasa sekali gitu.
di usia berapa kita mulai mengenalkan hijab kepada anak kita gitu. Jadi saya jawab berdasarkan pengalaman saya dulu ya Bu ya. Jadi di pondok itu, di tempat saya mengajar, ada keluarga yang Masya Allah menurut saya gitu, seorang ibu rumah tangga yang terkadang kalau misalkan saya ngelihat anaknya itu, saya itu merasa insecure gitu. Maksudnya, ya bisa nggak ya saya nanti ngedidik anak saya seperti itu gitu. Anaknya itu seperti apa? Anaknya itu usia 3 tahunan. 3 tahunan, tapi juz 30 udah selesai dong gitu. 30 udah selesai. Kalau kita baca Quran dia tuh nyambung gitu. Kita baca amma yatasaalun nyambung. Kita baca tabarakalladzi juz 29 nyambung gitu. Ayat kursi gitu. Doa-doa udah bisa oleh anak usia 3 tahun. Saya tuh ngerasa, ya Allah, nanti kalau misalkan aku punya anak, aku tuh bisa nggak ya amanah sama anak yang dititipkan gitu. Kadang yang namanya sesama perempuan gitu, kadang-kadang curhat gitu. Beliau curhat ke saya curhat ke beliau. Saya insecure terhadap dia juga insecure terhadap saya gitu. Kadang-kadang aku tuh iri loh ngelihat ibu-ibu yang bisa kerja gitu, sementara saya di rumah sama anak gitu. Saya bilang sama beliau, ibu tuh di rumah tuh nggak sia-sia loh. Coba lihat anak ibu tuh jadi apa sekarang gitu. Usia 3 tahun aja udah sebegitunya gitu. Apalagi kalau misalkan usia 4 tahun, juz 29, usia doa, ya Allah gitu. Masya Allah banget gitu. Dan anaknya tersebut sudah memiliki kesadaran gitu. Setiap dia mau keluar rumah, langsung pakai kerudung. Walaupun itu lingkungan pondok dan kadang-kadang ya yang ngeliat tuh perempuan aja, tetapi emang orang tuanya bahkan sejak bayi itu udah dibiasakan buat pakai kerudung. Kadang kita mungkin berpendapat, kasihan ini masih kecil, panas, kasihan apa. Tapi enggak, itu tuh pembiasaan sebenarnya gitu. Kalau untuk urusan kebaikan, kalau misalkan bisa sekarang, kenapa kita harus menunda gitu. Kalau misalkan emang anak kita bisa diajarkan pakai kerudung dari kecil, ya kenapa harus nunggu dia SD, SMP gitu. Jadi untuk perkara apapun, menggunakan kerudung atau berkata baik, selagi masih bisa kita usahakan sedini mungkin, ya kita perjuangkan itu. Berarti berawal dari pembiasaan dulu yang dilakukan di lingkungan ya Ustazah. Baik, mungkin ibu yang lain? Ibu? Setuju? Baik, pemirsa, kita masih di program Kajian Muslimah dan dari apa yang sudah Ustazah sampaikan tadinya terkait dengan ilmu dari Ummu Sulaim tadinya dalam mendidik putranya, kemudian juga dari ibu yang lainnya. Jadi kesimpulan apa yang bisa kita ambil dari pertemuan kita kali ini, Ustazah? Baiklah, pemirsa Kajian Muslimah Siak TV yang semoga Allah rahmati. Sebagai perempuan, kita harus benar-benar sadar bahwasanya kenapa Allah titipkan rahim kepada kita, pasti Allah punya maksud. Allah pengen kita perempuan yang melanjutkan generasi Islam kita. Dan untuk mendidik seorang generasi, kita tidak bisa jauh-jauh dari ilmu kita. Apalagi untuk memegang peran sebagai seorang ibu. Sabarnya harus ditingkatkan, ilmu tauhidnya harus ditingkatkan, ilmu adabnya harus ditingkatkan. Jadi kita sebagai muslim harus semangat mencari ilmu, harus semangat. Walaupun terkadang saya merasa kalau di sekitaran Siak mungkin agak susah ya, saya kita mencari kajian ilmu. Kalau saya dulu di Bandung, kajian ilmu tuh kayak kita yang bingung, kita mau kemana, ini bagus, ini bagus, ini bagus, ini bagus. Tapi ketika Allah berikan saya keterbatasan untuk menjangkau hal tersebut, itu tidak menjadi alasan bagi saya untuk tidak menambah ilmu. Kalau misalkan kita benar-benar mau, insya Allah Allah akan berikan jalan. Di YouTube sangat-sangat banyak hal yang membahas tentang parenting nabawiyah gitu. Sangat banyak hal yang membahas tentang bagaimana menambah sabar ibu, bagaimana cara mendidik anak. Tinggal kitanya mau atau enggak gitu. Tinggal kitanya mau atau tidak untuk menjemput ilmu tersebut. Gitu. Jadi semangat, insya Allah kalau misalkan kitanya lurus, generasi yang akan kita lahirkan juga lurus. Baik, begitu ya Ustazah. Baik pemirsa dimanapun berada, demikian kajian muslimah kita pada kali ini. Dan semoga dari apa yang sudah disampaikan oleh Ustazah Vera tadinya mampu mendidik dan membimbing kita tentunya sebagai seorang
yang mendidik putra-putri kita sebagai seorang ibu, sebagai seorang wanita, mampu melahirkan, mendidik, dan membimbing anak-anak kita lebih baik lagi tentunya. Dan semoga pertemuan kita kali ini memberikan pembelajaran bagi kita kaum muslimin dan muslimah dalam mendidik generasi yang berakhlak mulia. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.